Bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. 19 abad telah berlalu, iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Ini saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua kembali seperti pada jemaat mesianik mula-mula. Mari menggali akar Ibrani iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan ketua Kehilat Mesianik Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Messianic Fellowship setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Plaza Pasifik Blok A 1357, lantai 4, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepat di samping Mall of Indonesia. Ikuti juga ibadah penutupan Sabat di Plaza Pasifik dan GKMI Bintaro jam 5 sampai jam 7 malam. Ibadah Minggu Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 hingga jam 10 pagi di Bumi Bintaro Permai, Blok D 7 sampai 8, Jakarta Selatan. Untuk informasi hubungi 021 7364358 atau 0871 9133 555 atau 0813 813 63555. Ya, shalom heart listener yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah yang akan menemani saudara untuk menggali akar Ibrani iman Kristen kita selama 50 menit ke depan, ya. Dan siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau juga melalui live streaming www.heartline.co.id yang dapat diakses dari seluruh Nusantara bahkan juga di mancanegara. Saya juga ingin menyapa heart listener yang setia mendengarkan siaran Akar Ibrani mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, apabila Anda juga selama mendengarkan siaran ini Anda mempunyai pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ya, maka heart listener bisa menghubungi nomor telepon 0857 191 33555 0857 191 33555. Tulis AI, kota, nama dan pertanyaan Anda. Dan sebelum kita membahas topik kita pada malam hari ini, kita akan sapa dulu Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom heart listeners dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, puji nama Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tentang satu hari raya yang akan kita songsong, ya. Dan nanti pada paruh waktu kedua kita akan bicara mengenai Asia Pacific Messianic Fellowship konferensi, ya. Dan Pak Ben, pada malam hari ini kita akan membahas apa nih? Ya, kita akan membahas satu pertanyaan yang banyak sekali disampaikan kepada saya, yaitu kapan Yeshua makan jamuan Paskah terakhir. Artinya tanggal berapa begitu ya, atau hari apa begitu. Ya. Nah, ini selalu jadi pertanyaan, ya. Ini memang untuk jawaban seperti ini memang kita nggak bisa singkat, ya. Ini harus dijelaskan. Ya, harus digali dari kitab suci, ya Pak. Karena waktu kita menggali bukan juga hanya tergantung dari tulisan yang kita baca di dalam Injil. Karena kita harus bukan hanya mengerti tulisan gitu, bukan hanya baca tulisan, tapi harus memahami budaya yang ada, yaitu disebut Judaism abad pertama, ya. Yudaisme abad pertama itu harus paham, atau disebut juga Yudaisme zaman periode Bait Suci kedua. Nah, itu harus paham. Kalau itu tidak paham maka nggak bisa, tetap nggak bisa walaupun dia pegang teksnya dalam bahasa Indonesia, ya tetap nggak bisa jawab, ya. Nah, jadi itulah perlunya Akar Ibrani, ya, hadir di radio Heartline untuk menjelaskan hal-hal ini yang tidak mungkin. Saya katakan ini tidak mungkin saudara jelaskan di luar
pendekatan akar Ibrani ya, tidak mungkin. Karena kita bisa lihat nanti bahwa catatan Injil itu ada perbedaan satu sama lain ya. Injil Markus, kita akan bahas nanti Injil Markus versus yang ditulis di dalam Yohanes itu berbeda ya. Nah lalu kita harus lihat bahwa memang ada satu bentuk budaya yang sebetulnya waktu kita paham itu, mereka ternyata oke-oke aja begitu ya. Ya itu topiknya itu. Ya, satu hal yang menarik ya, mungkin Heart Listener juga memang ingin mengetahui ya, karena memang ini ada banyak perdebatan begitu, sebetulnya kapan sih Yesua itu dia makan jamuan terakhir, karena itu kan bersangkutan dengan hari apa dia mati disalib gitu ya. Ya, jadi Heart Listener yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini Akar Ibrani akan membahas kapan Yesus atau Yesua makan jamuan Paskah terakhir. Ya baik saudara, kita akan lihat kitab suci kita. Tentu harus kita lihat kitab suci, yaitu Injil yang kita pegang sekarang untuk menyongsong Hari Raya Paskah yang jatuh di dalam kalender Gregorian Internasional itu tanggal Jumat, tanggal 3 ya, tanggal 3. Kemudian kebangkitan itu tanggal 5. Nah, tetapi di dalam Alkitab, di seluruh Alkitab, baik perjanjian dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada satu orang pun penulis kitab suci itu memakai kalender Gregorian. Karena kalender Gregorian itu belum ditemukan gitu ya. Itu baru dirumuskan, diterima, itu juga melalui evolusi yang panjang, itu kira-kira abad 16. Paus Gregorius ya. Itu dari kalender Julius Caesar sebetulnya, Julian kalender ya, dari kalender Romawi itu berkembang jadi kemudian dirumuskan oleh Gregorius, jadi Gregorian gitu, dan kemudian jadi kalender internasional. Nah, karena itu maka waktu kita baca kitab suci, kita nggak bisa dapat catatan yang memakai bulan-bulan seperti kalender internasional. Jadi bagaimana kita bisa memahami waktunya kalau kalender kita berbeda gitu. Lalu kalender apa yang dipakai oleh orang-orang yang penulis kitab suci, baik nabi maupun para rasul? Kalendernya kalender Ibrani. Kalender Ibrani. Nah, di kalender Ibrani itu pakai bulan Nisan, kemudian ada Nisan, bulan Iyar, dan begitu ya sebutannya 12 bulan kalender Ibrani itu. Dan bulan yang berhubungan dengan Paskah itu atau Pesak itu adalah bulan Nisan. Nah, saya memegang di sini kalender Kehilat Mesianik Indonesia, kalender Gereja Kehilat Mesianik Indonesia (GKMI) ya. Jadi di kalender GKMI itu ada kalender Gregorian, tetapi juga ada catatan hari-hari atau tanggal-tanggal Ibraninya. Nah, jadi ini kalender yang unik. Jadi nanti Ibu Ira, siapa yang berminat ya tentu bisa mendapatkannya di mana ya. Jadi ini satu kalender unik, dan ini akan memandu saudara semua ya, para pendengar dan mau orang-orang yang serius dengan Alkitab ya, membaca Alkitab untuk memahami ini. Jadi Pesak itu ya jelas sekali disebut, kita sudah pernah membahas, itu tanggal 14 Nisan. 14 Nisan baru sini kita bisa lihat di dalam kalender GKMI ini, kalender Kehilat Mesianik Indonesia, itu tanggal 3 April. Nah, juga satu lagi tambahan bahwa kalender Ibrani itu kalau dikatakan di situ tanggal 3 itu adalah 14 Nisannya itu tanggal 3, maka itu mulainya bukan tanggal 3 jam 12 malam, bukan, atau tanggal 2 jam 12 malam, tidak, tapi tanggal 2 jam 6 sore matahari terbenam itu sudah dianggap tanggal 3. Iya, karena kalender Ibrani itu berganti harinya itu pada waktu petang ya. Sama seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah petang, jadilah pagi. Iya, jadi semuanya biblical gitu ya. Jadi kita waktu kita memakai ini, jadi cara berpikir kita itu harus ditambah jalurnya begitu ya. Jangan cuma bisa satu jalur. Kita sekarang bisa berpikir 2 jalur, dan ini artinya adalah pengembangan
otak kita gitu ya. Otak kita berkembang. Waktu kita bisa melihat dua jalur ya. Ada cara kalender yang berbeda. Nah, biasanya itu kalau orang hanya bisa berpikir satu jalur, itu cara berpikirnya lebih sempit. Nah, ini artinya kan lebih luas gitu cara berpikir kita. Nah, oke. Saya kira itu sebagai introduksi bagaimana itu kalender Ibrani menyatakan hari raya Pesak ya, yaitu 14 Nisan. Nah, sekarang kita coba lihat Injil yang mencatat itu. Dan Injil luar biasa ini mencatat apa yang terjadi. Jadi Injil yang kita pegang itu sejarah. Itu sejarah ya. Jadi itu bukan hanya siapa bilang apa lalu tiba-tiba dia tulis gitu, tidak. Itu sejarah semuanya. Jadi mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi, yang otentik ya. Nah, karena itu kita baca Markus pasal 14 ayat 12 sampai 18. Markus 14 ayat 12 sampai 18. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Iya, saudara, kita membaca ini fakta sejarah ya. Yang ditulis dengan baik dan dipimpin oleh Roh Kudus, Ruach Kodes, sehingga bisa memberikan aspek-aspek yang penting. Yang perlu jadi perhatian supaya kita memahami apa yang sebetulnya terjadi di saat itu. Nah, ini ayat ini dibuka tadi pada hari pertama, pada hari raya roti tidak beragi. Lalu apa itu roti tidak beragi? Nah, untuk itu lalu memang orang bisa membaca Injil dengan baik kalau dia mengerti Torah. Dia tahu Torah lebih dulu. Nah, ini sebetulnya di Keluaran pasal 12 itu sudah ada ya. Jadi atau juga di dalam Imamat 23 juga itu dijelaskan hari raya roti beragi itu adalah satu bagian mulainya itu tanggal 15 Nisan ya. 15 Nisan selama 7 hari. Jadi orang Israel itu makan roti tidak beragi selama 7 hari. Tapi di sini kita bisa melihat ya, hari pertama pada hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembah domba Paskah. Menyembelih domba Paskah. Jadi artinya ini sebetulnya adalah menunjuk kepada tanggal 14. Karena domba Paskah itu tidak pernah disembelih pada tanggal 15. Sesuai dengan perintah Tuhan di kitab Keluaran ya, itu Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih anak domba Paskah itu pada tanggal 14 ya. Coba kita Keluaran pasal 12 ayat 6. Ya, itu ya. Jadi kita tidak akan baca, saudara bisa catat itu. Jadi penyembelihannya di sana. Lalu kenapa Markus menulis pada hari raya roti tidak beragi? Nah, di sini yang saya katakan culture. Ya, ini culture bahwa masa raya Paskah itu satu masa raya. Jadi di dalamnya ada 3 hari raya. Yang pertama itu hari raya Paskah, yaitu Paskah orang menyembelih domba. Kemudian setelah itu tanggal 15-nya tadi 14 ya, tanggal 15-nya itu orang makan jamuan Paskah, itu tanggal 15. Makan roti tidak beragi.
selama 1 minggu. Kemudian hari Minggu pertama pada periode 1 minggu itu adalah Hari Raya Buah Sulung. Jadi periode Paskah atau masa Raya Paskah itu terdiri dari 3 hari raya. Nah sekarang hari raya apa yang paling panjang dirayakan di dalam periode masa Raya Paskah? Itu hari raya apa yang paling panjang? Yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi, karena 7 hari tadi. Karena 7 hari. Ya. Nah, ini dia. Jadi itu pakai hukum bilangan besar. Jadi karena 7 hari adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, maka mereka juga boleh bisa mengatakan bahwa seluruh hari raya itu adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tetapi kemudian dia memberikan karakteristik yang khusus, ya. Pada waktu orang menyembelih domba itu artinya tanggal 14. Ya. Nah, jadi ini urusannya tanggal 14 ini, ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa ayat 12, Markus 14 ayat 12 itu merujuk kepada tanggal 14 ketika anak domba Pesak itu disembelih. Tuhan, Anda masih bersama dengan kami, siaran Akar Ibrani, dan pada malam hari ini kita sedang membahas topik dengan judul Kapan Yesua Makan Jamuan Paskah Terakhir. Dan tadi kita sudah membaca Yohanes pasal Markus 14 ayat 12 sampai 18. Ya, saudara, jadi di Markus 14 ayat 12 sampai 18 ini kita bisa melihat bagaimana Yesus atau Yesua memerintahkan murid-muridnya untuk menyiapkan jamuan Paskah. Ya. Dan dia hanya menyebut siapkan jamuan Paskah. Murid-muridnya tahu karena ini terus-menerus setiap tahun. Ya. Setiap tahun mereka melakukan ini. Jadi itu udah tahu sendiri gitu. Nggak usah dirinci lagi di dalam Injil. Karena itu udah tahu ya. Nah, ternyata waktu dia berikan itu pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Ya, artinya tanggal 14 Nisan. Ya, kemudian mereka menyiapkan, ya. Mereka menyiapkan, lalu kemudian kita lihat di ayat 17. Sudah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Nah, artinya malamnya. Jadi pagi sampai siangnya itu murid-muridnya menyiapkan. Ya. Lalu malamnya Yesua datang ke tempat itu, tempat yang tadi udah disiapkan, dan menurut ini tradisinya ini adalah di loteng atas itu ya, gitu ya. Jadi itu adalah satu daerah di Yerusalem. Nah, jadi kita bisa lihat malam harinya. Nah, malam harinya waktu Yesua datang itu tanggal sudah ganti. Nah, ini perhatikan, tanggalnya ganti jadi tanggal 15. Karena waktu malam dia datang itu melewati jam 6. Melewati matahari terbenam, tanggalnya ganti. Nah, di sini perbedaannya penanggalan Ibrani dengan penanggalan Gregorian. Gregorian malamnya masih tetap 14. Tidak begitu, ya. Jadi waktu dia datang dia melakukan jamuan Paskah itu sudah tanggal 15. Dan memang menurut Taurat Musa bahwa jamuan Paskah itu dimakan tanggal 15. Domba Peskahnya disembelih tanggal 14. Jadi apa yang dia lakukan perfect, bagus sekali, sempurna. Apa yang diperintahkan dalam Taurat Musa itu dilakukan oleh Yesua Masiah, ya. Nah, oke, itu satu sekarang. Nah, sekarang saya mau ambil lagi ini ke satu, karena ini pertanyaannya kapan begitu ya, kapan dia memakannya. Lalu kita akan lihat lagi Yohanes pasal 19 ayat 31. Satu catatan lagi dalam Injil. Yohanes pasal 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Nah, saudara, di sini ada satu istilah ya di dalam Yohanes 19 ayat 31 itu Sabat besar, Sabat hari yang besar. Kalau itu di dalam bahasa Ibrani itu disebut Sabat Gadol, ya. Ya, jadi ini di abad pertama. Ini catatan abad pertama. Ini bukan Judaism modern. Saya katakan bukan Judaism modern, ini Judaism abad pertama. Nah, kemudian di sini bedanya dengan Markus 14 tadi, di dalam Yohanes 19 ayat 31 ini Yesua sudah mati di atas kayu salib. Tapi kemudian waktu dia sudah mati di atas kayu salib,
malamnya itu adalah Sabat besar katanya. Nah, Sabat besar ini bukan Sabat hari ke-7. Nah, ini harus dilihat lagi bahwa ungkapannya itu Sabat besar itu bukan Sabat hari ke-7, sebab Sabat hari ke-7 itu satu yang rutin. Tidak disebut ini gitu ya. Satu yang rutin begitu. Jadi waktu Yesua sudah mati, kemudian semua jenazah itu harus dikebumikan karena mereka menyongsong Sabat yang besar, itu Sabat besar di sini dikatakan. Maka yang dimaksud dengan Sabat besar itu adalah hari raya roti tidak beragi. Karena di sini betul-betul 100% tidak boleh ada pekerjaan dan sebagainya. Sementara di dalam tanggal 14 ya, roti tidak beragi adalah tanggal 15 Nisan maksud saya. Sementara tanggal 14 itu orang masih melakukan pekerjaan karena dia harus menyembelih domba, membersihkan rumahnya dari ragi. Ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Nah, ini setelah masuk tanggal 15 100% tidak ada pekerjaan-pekerjaan apapun yang lain. Nah, karena itu disebut Sabat besar begitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat dan Sabat besar itu adalah hari roti tidak beragi. Loh, tadi waktu di dalam Markus itu hari raya roti tidak beraginya, Yesus masih makan jamuan Paskah terakhir pada hari raya roti tidak beragi pada tanggal 15 Nisan. Tetapi sekarang dia sudah mati, baru orang Yahudi akan melakukan hari raya roti tidak beragi, yaitu tanggal 15 Nisan. Nah, ini kan jadi gimana ini? Nah, ini bahwa ada fakta seperti ini, lalu ada orang-orang agnostik, ada orang-orang anti misionaris itu mengatakan, catatan Injil ini kacau katanya. Saya bilang tidak benar, ya. Saya bantah itu. Saya bantah, anti misionaris kalau bilang begitu bantah ya. Kita punya data lebih bagus dari mereka ya. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam Judaism abad pertama itu ada 2 kalender yang berbeda satu sama lain. Ya, ada 2 kalender. Jadi ada kalender yang dipegang oleh orang-orang Farisi dan Saduki, itu berdasarkan bulan memang. Jadi lunar, kalender berdasarkan peredaran bulan. Tetapi ada satu kalender lagi di dalam masyarakat Yahudi ya, Israel pada saat itu yang adalah kalender solar, kalender matahari, dan itu dipegang oleh satu kelompok namanya kelompok Eseni di Qumran ya. Kelompok Eseni itu punya 3 tempat. Di Qumran ada, di Yerusalem ada, dan juga di En-Gedi ya. Di En-Gedi. Mereka punya 3 tempat itu. Nah, mereka punya perwakilan ada di Yerusalem. Untuk apa? Karena Yerusalem itu di situ ada bait suci, dan memang di sana ada peraturan Tuhan bahwa untuk menyembelih domba harus di gerbang bait suci ya. Ya, walaupun mereka sendiri tidak diminta datang ke bait suci, tetapi aturan Torah mereka tidak langgar. Jadi kalau mereka ingin menyembelih anak domba Paskah pun mereka akan lakukan di Yerusalem begitu ya. Dan itu menurut tradisi itu ada di daerah loteng atas, itu di kota Daud. Ya, saya pernah selalu datang ke Israel, selalu datang ke tempat itu ya. Nah, jadi itu dekat ya dengan tembok ratapan ya. Itu kan kompleks bait suci ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ada 2 kalender, dan 2 kalender ini bukan satu kalender dengan tafsir yang berbeda. Ini betul-betul 2 kalender. Yang satu berdasarkan peredaran matahari, yang satu berdasarkan peredaran bulan. Itu kan beda sama sekali. Nah, walaupun itu berdasarkan peredaran matahari, itu bukan kalender Gregorian juga. Ini kalender Eseni. Nah, panjangnya kalender Eseni itu kalender berdasarkan peredaran matahari itu 364 hari. Sementara kalender bulan itu panjangnya 354. Ya. Jadi beda 10 hari ya. Nah, jadi saudara lihat ini. Nah, sekarang kalender Eseni itu karena peredaran matahari, Paskahnya itu, Pesaknya itu selalu jatuh tanggal 14 ya, dan pada hari yang sama. Ini sama nih, seperti kalau misalnya hari apa? Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu kan
Selalu tanggal 17 gitu ya. Nah, ini punya ini mungkin nggak terlalu pas itu ya. Ini kalau di kalender Eseni itu Hari Raya Paskah tanggal 14 Nisan selalu jatuh pada tanggal yang sama dan hari yang sama, yaitu hari Selasa. Yom Selisi, Selasa ya. Jadi 14 itu Selasa siang itu 14. Selalu begitu. Nggak ada perubahannya, selalu dari tahun ke tahun ini. Nah, sekarang kalau tadi kita bisa melihat ya bahwa Yeshua HaMashiach itu dia makan jamuan Paskahnya itu sesuai dengan perintah Musa, itu adalah tanggal 15 Nisan, maka dia juga akan makan itu 14 siangnya, kemudian malamnya itu sudah jadi 15, dia makan jamuan Paskah pada tanggal 15 Nisan. Menurut kalender siapa? Kalender Eseni. Ya, kalender Eseni itu berbeda dari kalender yang dipakai oleh orang Farisi dan Saduki, yang berbeda dari Sanhedrin ya. Nah, jadi itu dua garis yang berbeda. Jadi saudara, di dalam pikiran saudara gambarkan ada dua garis yang paralel yang berbeda satu sama lain. Jadi ini bukan kalender yang sama seperti kalender Hijriah begitu ya. Menurut orang Idul Fitri itu bisa berbeda hari antara Muhammadiyah dan NU misalnya ya, atau pemerintah ya. Nah, itu kan satu kalender. Tapi ini bukan seperti itu perbedaannya. Ini betul-betul kalender yang berbeda. Yang satu kalender menurut peredaran matahari, yang satu berdasarkan peredaran bulan. Nah, kalau saudara bisa tangkap ini dan saudara bisa membedakan ini, saudara akan dengan jelas, dengan mudah memahami apa yang saya jelaskan. Nah, jadi pada waktu Yeshua HaMashiach dia makan jamuan Paskah terakhir tanggal 15 Nisan menurut kalender Eseni, pada waktu itu paralelnya di kalender lunar, kalender peredaran bulan yang dipakai oleh orang Farisi ya, itu baru tanggal 14 Nisan. Jadi di Eseni 15 Nisan, di kalender Farisi baru 14 Nisan. Jadi ada perbedaan satu hari gitu ya Pak Ben? Ya, ini dia. Nah, jadi waktu Yeshua dia setelah makan jamuan, kemudian dia pergi ke ke Taman Getsemani dan ditangkap di sana, itu menurut kalender Farisi itu baru tanggal 14. Sedangkan menurut kalender Eseni itu sudah tanggal 15. Yeah. Jadi dia sudah melakukan jamuan Paskah persis seperti yang diperintahkan oleh Musa, yaitu tanggal 15 Nisan. Yeah. Jadi dia oke ya, dia nggak ada masalah ya, dia menjalankan semua itu. Tetapi menurut kalender Farisi itu dia baru baru ditangkap tanggal 14 Nisan, keesokan harinya masih 14 Nisan ya. Jadi malamnya udah 14 Nisan, paginya juga 14 Nisan, jam 9 pagi dia dipaku ya, ke salib, dan kemudian selama 6 jam Yeshua HaMashiach tergantung di atas kayu salib dalam keadaan hidup. Jam 3 petang dia menyerahkan rohnya dan menghembuskan nafasnya dan menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga. Dan pada saat itu jam 3 petang di seluruh Yerusalem orang-orang menyembelih domba Paskah. Jadi domba Paskah disembelih, pada waktu itulah juga Yeshua HaMashiach menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga. Ya, dan itu tanggal 14 Nisan menurut perhitungan Sanhedrin, Farisi dan Saduki. Sementara menurut Eseni itu sudah tanggal 15. Nah, jadi dengan melihat ada dua kalender itu, kita bisa lihat bahwa catatan Markus dan Injil Markus dan Yohanes itu tidak punya masalah. Itu hanya melihat dari kalender apa yang dia pakai. Ya, kalender yang berbeda. Tetapi kejadiannya terjadi satu dan memang hanya itu ya. Tapi dilihat dari dua kalender yang berbeda. Nah, jadi kalau begitu kan kita bisa melihat bahwa Yeshua HaMashiach kalau dia makan jamuan Paskah itu pada tanggal 15 Nisan menurut kalender Farisi dan Saduki, bagaimana? Dia sudah mati, ya. Bagaimana dia bisa makan? Tidak mungkin. Karena itu dia memakai jamuan Pesaknya itu memakai kalender Eseni. Dan itu dua-duanya valid, sah, yang ada di dalam
masyarakat Yahudi abad pertama atau Second Temple Period Judaism. Ya, ini satu hal yang mungkin kalau kita tidak belajar ya Pak Ben, ini memang sesuatu yang membingungkan begitu ya. Tapi kalau misalnya saya tadi menyimak gitu apa yang dijelaskan oleh Pak Ben, itu dengan jelas sekali bahwa memang pada waktu itu di orang-orang Yahudi itu berlaku dua kalender ya, satu kalender Farisi, satu kalender Eseni begitu kan. Nah, jadi yang Farisi itu dia memakai berdasarkan bulan, sedangkan Eseni itu berdasarkan matahari. Dan ini ada perbedaan satu hari ya antara kalender Farisi dan Eseni. Ya, jadi kalau kita lihat hari tadi saya katakan kapan begitu ya, harinya. Jadi dia makan jamuan seder Pesak, ya itu Selasa malam. Selasa malam. Ya. Kemudian Yesua disalibkan Rabu petang, ya, jam 3 ya. Ya. Nah kemudian dia bangkit pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Ya. Sehingga itulah Yesua mengatakan anak manusia ada di perut bumi seperti Yunus Yona, itu 3 hari 3 malam. Nah hitung, saudara bisa hitung sana 3 hari 3 malam dia bangkit sesudah Sabat. Sudah Sabat itu dia bangkit karena 1 detik 1 menit sesudah penutupan Sabat itu sudah hari pertama minggu itu. Ya, heart listener yang kasih oleh Tuhan. Ini pujian yang bercerita juga tentang Yesua, anak domba Paskah kita. Ya, heart listener yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi yang saya sudah katakan di awal siaran bahwa pada paruh kedua kita akan membahas Asia Pacific Messianic Fellowship Conference yang akan diadakan pada tanggal 16 sampai 20 April 2015. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu tadi Pak Ben sudah menyinggung kalender Ibrani ya. Dan kami dari Gereja Keilat Mesianik Indonesia itu juga membuat kalender ya. Jadi ini kalender memang meja. Ya, kalender meja gitu. Ini ada 2 penanggalan. Ada 2 kalender di sini ya. Tadi Pak Ben juga membahas 2 kalender, satu kalender Eseni, satu kalender Farisi. Nah, GKMI juga membuat 2 kalender, tapi yang satu kalender Gregorian dan yang satu lagi adalah kalender Ibrani. Jadi di sini juga ada nama-nama dari hari dalam bahasa Ibrani, kemudian juga ada hari-hari raya ya yang ada di dalam Alkitab, itu juga kita cantumkan di sini ya. Dan apabila heart listener ingin mendapatkan kalender ini, heart listener bisa menghubungi atau datang di tempat ibadah kami ya setiap hari Sabtu di Plaza Pasifik Blok A1 nomor 1 sampai 7 lantai 4 di Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading. Kami beribadah setiap hari Sabtu mulai dari jam 10 sampai jam 1 siang, kemudian sorenya juga jam 5.30 sampai jam 19.30 ya. Di jam yang sama, di hari yang sama juga ada di GKMI Bintaro. Kemudian hari Minggunya juga kami tetap ada ibadah Minggu di GKMI Bintaro mulai dari jam 8 sampai jam 11 siang ya. Dan ada hal-hal yang lain juga, yang informasi yang bisa heart listener dapatkan mengenai kegiatan dari Gereja Keilat Mesianik Indonesia. Itu heart listener bisa mengklik website kami di www.kehilatmesianikindonesia.com. Jadi semua informasi ada di sana ya. Ya, Pak Ben, kita hari-hari konferensi ini sudah semakin dekat ya. Tapi sebelum masuk ke sana ada satu hal yang hampir saya lupa, bahwa Gereja Keilat Mesianik Indonesia ini akan mengadakan jamuan Paskah Ibrani ya. Yang pertama itu adalah besok hari Kamis, mulainya dari jam 6 petang di GKMI Bintaro. Kemudian hari Jumat tanggal 3 April mulainya juga sama jam 6 petang ya. Informasi mengenai jamuan Pesak Ibrani, heart listener bisa menghubungi Susi di nomor telepon 021 405 96978. 021 405 96978 atau Rahel di 0816 4815 944 0816 4815 944. Ya, Pak Ben, kita akan membahas APMF Conference yang harinya sudah semakin dekat ya Pak Ben.
Ya, saya kira ini sesuatu hal yang penting bagi kita semua ya. Bahwa juga dalam hubungan dengan Pesak, tentu ini juga bisa kita lihat dalam hubungan dengan Hari Raya Paskah yang kita rayakan dalam minggu ini. Karena temanya adalah Yesaya 53 atau Mesias dalam Yesaya 53, dan selalu kita akan melihat dalam Hari Raya Paskah bahwa Yesua atau Yesus yang berkorban, yang mati di kayu salib itu sudah dinubuatkan lebih dahulu dalam Yesaya pasal 53. Jadi tema ini tentunya searah dengan Hari Raya Paskah yang akan kita rayakannya dalam beberapa hari lagi. Dan kemudian juga di dalam dalam tema ini kita juga bisa melihat ada satu bagian, yaitu pemulihan akad Ibrani yang berbicara tentang satu manusia baru. Nah, jadi ini sesuatu juga yang diperlukan ya oleh umat Tuhan di Indonesia. Bagaimana kita bisa melihat satu manusia baru yang di dalam Mesias begitu. Dan itu di tema itu atau subtema itu kita akan bahas di tanggal 20. Iya, jadi, hari Senin ya Pak Ben. Hari Senin tanggal 20 April. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 19 itu bicara tentang Mesias dalam Yesaya 53. Ya. Artinya kemesiasan Yesua itu dibahas dengan matang sekali begitu ya, dengan lengkap. Kemudian setelah itu hari kelimanya itu tanggal 20 April itu bicara tentang satu manusia baru di dalam Mesias Yesua. Ya, saya kira itu. Ya, dan mungkin perlu diketahui juga oleh heart listener ya. Jadi konferensi tanggal 16 sampai dengan 19 April itu ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Itu tetapi pada hari Senin tanggal 20 April itu gratis ya. Tapi ini juga memang tidak untuk semua orang, tetapi untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan, betul ya. Jadi untuk hamba-hamba Tuhan, para gembala, pemimpin Kristen, guru-guru Injil begitu, maka bisa hadir di dalam conference ini pada hari Senin tanggal 20 April, dan seluruh conference mulai dari hari pertama tanggal 16 itu sampai tanggal 20 itu diadakan mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tempatnya itu di Plaza Pasifik Blok A1 nomor 1 sampai 7 lantai 4 Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading. Ya, sebetulnya juga ada satu ini ya nilai strategisnya konferensi APMF ini yang kita bilang seminar lah, kalau bahasa Indonesia itu seminar gitu seminar Alkitab begitu, karena pembicaranya ini seorang rabi namanya Yesa Safira dari Amerika Serikat. Dan kalau seorang rabi membahas kitab suci itu nggak sama seperti pendeta gitu ya. Kalau pendeta dia nggak tahu tuh, banyak juga yang tidak bisa tahu apa itu artinya originalnya yang ditulis oleh Musa itu dalam bahasa Ibrani itu apa, karena dia memang hanya membahas bahasa Indonesia gitu ya. Ya, kita tentu saja itu bahasa kita bukan bahasa Ibrani gitu ya, bahasa umumnya. Tetapi kalau seorang yang memahami bahasa yang dipakai oleh Musa original, bahasa aslinya, tentunya dia akan lebih kaya gitu membahas kitab suci daripada orang yang nggak ngerti bahasa Ibrani. Ya pastilah gitu kan, karena ada hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan. Waktu diterjemahkan pun itu hanya untuk ya satu aspek saja. Jadi misalnya dalam bahasa Ibrani itu ada 2 atau 3 aspek dalam satu istilah ya, 3 sudut gitu dari satu istilah, yang diterjemahkan itu cuma satu, barangkali begitu. Tidak salah tentunya ya, tapi kurang lengkap, dan karena itu kalau kita mau mendalaminya harus ke sana. Dan biasanya kalau di dalam orang-orang yang ingin mendalami lebih itu hamba-hamba Tuhan di Indonesia juga mereka memakai bahasa Ibrani. Tetapi saya ingin beritahu bahwa tentu saja seorang yang bahasa ibunya bahasa Ibrani itu akan jauh lebih paham ya, lebih mantap begitu. Nah, ini penting ya, karena di Indonesia sekarang itu ada berkembang satu kelompok begitu, kita bilang anti misionaris atau juga kita bilang itu proselyt begitu ya, yang memakai sikap bahwa kitab suci atau apa yang dipahami oleh orang Kristen itu semuanya tidak benar begitu ya.
Ada yang begitu. Saudara bisa lihat di YouTube dan wah itu seakan-akan wah ini semuanya salah semuanya gitu ya. Nah, termasuk salah satunya saya ambil contoh, ini adalah bahwa kelahiran Yesus itu dari seorang perawan. Itu dikatakan itu tidak memahami bahasa Ibrani katanya begitu ya. Jadi karena tidak tahu bahasa Ibrani, maka terjemahannya bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Dia katakan kalau memang itu adalah seorang perawan, ya, Yesaya 7 ayat 14 misalnya bicara tentang Yesus lahir dari seorang perawan, maka perkataannya harus betulah, bahasa Ibrani betulah. Tetapi waktu dilihat di dalam bahasa Ibrani ya ternyata bukan betulah, yang ditulis adalah Alma. Oh, Alma itu adalah perempuan muda katanya begitu ya. Nah sekarang saudara ya, untuk menjawab ini hampir pasti saya, biarpun hamba Tuhan, biarpun pendeta, belum tentu dia bisa menjawabnya. Nah karena itu kita mesti dengar orang seperti Rabi Ishak Sapira yang bisa menjelaskan itu, bahwa tidak benar ya, bahwa Alma itu pasti adalah perempuan muda dan tidak pernah dipakai sebagai perawan. Ya, mungkin begini juga Pak Ben, bagi sebagian orang Kristen mungkin hal itu tidak penting begitu ya. Tetapi ingin saya katakan zaman itu terus berkembang gitu ya, berubah. Apalagi sekarang kan teknologi itu sudah terbuka begitu ya. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya juga harus siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan ya, yang seperti tadi Pak Ben katakan, ini tuh sudah ada gitu di ranah publik gitu ya. Tadi Pak Ben menyinggung di YouTube gitu. Ya, dan memakai bahasa Ibrani dan katakan kalau begitu pengertiannya salah, bahasa Ibraninya tidak demikian gitu. Jadi kita jangan berpikir sempit. Oh, pokoknya kita imannya begitu. Ya memang itu tidak salah dengan iman kita begitu ya. Tetapi kita juga harus melihat perkembangan zaman begitu. Ya, kita harus bisa menjelaskan iman kita supaya kita teguh. Kalau tidak bisa begitu, itu diserang begitu, itu goyah dan kita jadi bingung sendiri. Dan terus, itu hanya satu lagi, baru satu padahal banyak lagi yang sekali banyak, begitu ya. Goyah. Nah orang-orang yang begitu ya, yang kemudian langsung menerima, itu sebenarnya orang-orang yang sudah bertekuk lutut kepada ide-ide yang seperti ini, tanpa melihat bahwa ada banyak pemakaian yang lain yang betul itu adalah perawan ya. Alma itu perawan gitu ya. Jadi memang hard listener, kita nggak bisa main-main dengan iman kita gitu ya. Kalau iman kita tuh tidak tercacak dengan kuat ya, itu bahaya sekali gitu. Jadi bisa dibawa kemana saja, terus kita jadi bingung. Akhirnya apa yang dikatain orang gitu, apa yang dikatakan orang tuh sepertinya diiyakan aja gitu. Ya, jadi maksud saya dengan ilustrasi ini bahwa seminar yang kita akan adakan ini itu menjadi strategis untuk Indonesia. Benar. Ya. Ini adalah satu berkat Tuhan untuk umat Kristen Indonesia. Ya, jadi jangan saudara lewatkan, saudara daftarkan diri saudara dan saudara dengar dan saudara bisa bertanya. Dan ini tanya jawab, ini selalu. Jadi itu namanya sifat. Jadi di dalam lingkungan Mesianik atau ya akar Ibrani itu selalu pertanyaan. Iya. Kita nggak terima aja nih gitu, nggak begitu. Tapi apa yang dikatakan pendeta gitu kita telan begitu aja. Pertanyaan dan semua pertanyaan ya. Yang bawa pertanyaan dari anti misionaris. Jadi ini juga kesempatan yang baik ya. Pertanyaan dari anti misionaris, saudara dengar itu, saudara lihat di YouTube, saudara bawa ke dalam seminar kita, kita bahas ya. Kita bahas dan jawabannya lebih bagus, lebih lengkap. Iya, ini memang kesempatan yang baik sekali ya, heart listener yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau sementara ini juga misalnya Anda juga membuka YouTube gitu, ada pengajaran-pengajaran yang mempertanyakan tentang kemesiasan Yesua atau keilahian Yesus Kristus, kita bilang begitu ya. Itu saatnya ini Anda hadir di ibadah ini, di seminar ini ya. Kemudian Anda bisa mendapatkan jawaban dari seorang yang belajar kitab suci dengan baik ya, pemahamannya tuh lebih lengkap dengan bahasa asli Ibrani ya. Dan dia bisa buka semua dengan tulisan Ibrani, bentuk hurufnya seperti apa. Ada yang misalnya huruf mem di tengah, itu harusnya mem sofit itu di belakang demikian, tapi kemudian dia muncul di tengah, itu bisa dijelaskan gitu ya. Itu semua biasa gitu ya. Jadi ada orang-orang yang dengar ini rabi anti misionaris merasa wah dia dapat
pencerahan, dapat apa begitu ya, seakan-akan cuma dia saja yang bisa. Oh, sama sekali itu Rabi Mesianik lebih bisa menjelaskan itu. Amin, puji nama Tuhan. Atau mungkin juga selama Anda dengan setia mengikuti pengajaran akar Ibrani di radio Heartline ini, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin tidak bisa diajukan begitu ya. Ini kesempatan bagi heart listener juga untuk mengajukannya di dalam konferensi ini. Jadi ini memang namanya konferensi APMF, tetapi ini ditujukan untuk umum, jadi terbuka untuk umum gitu ya, heart listener yang dikasih oleh Tuhan. Jadi silahkan mendaftar. Pendaftaran semuanya ada melalui website kami di www.kehilatmesianikindonesia.com. Sekali lagi pendaftaran melalui www.kehilatmesianikindonesia.com. Ya, di situ ada menu APMF 2015 ya. Lalu saudara klik di sana, lalu dapat keluar dua formulir. Ya. Formulir 1 itu 16 sampai 19 itu harus dengan biaya ya. Ada biaya 16 sampai 19 yang itu bicara tentang Mesias ya, lalu kemudian tanggal 20 itu untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil, gembala sidang, itu gratis ya. Dan kita juga sudah mengirimkan surat-surat ya Pak Ben kepada gereja-gereja gitu. Jadi bagi yang sudah menerima surat undangan dari kami silahkan merespon ya, tetapi semuanya melalui. Kalau yang belum juga terima, inilah undangan resmi untuk saudara melalui radio ya. Saudara klik di website tadi www.kehilatmesianikindonesia.com, lalu klik APMF 2015, kemudian ambil tanggal 20 untuk para pendeta dan hamba Tuhan. Ya, heart listener yang dikasih oleh Tuhan, tiba juga saatnya bagi kita untuk berpisah ya, tapi kita akan bertemu kembali pada Rabu yang akan datang. Kiranya damai sejahtera dari Yesua HaMasiah terus menyertai saudara sekalian. Sampai jumpa Rabu yang akan datang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku. Shalom. Baru saja Anda mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi Anda. Nantikan program berikutnya. Stay tuned on 100.6 Heartline Radio, your family station.